Kabut di Dieng bukan sekadar cuaca. Ia turun untuk memilih. Pagi itu, 5 orang naik dengan tawa dan rencana pulang sebelum senja. Ponsel penuh sinyal, langkah ringan, keyakinan anak kota. Tapi saat kabut jatuh tanpa peringatan, arah menghilang, suara mulai meniru, dan nama mereka dipanggil dari tempat yang tak terlihat. Satu persatu jejak berhenti di tanah yang sama, tanpa darah, tanpa tanda jatuh. Warga hanya menggeleng pelan. Di Dieng, kata mereka, yang menjawab panggilan kabut tak pernah kembali. Kabut di Dieng tidak pernah benar-benar datang perlahan. Ia jatuh seperti tirai tebal yang ditarik paksa dari langit, menutup mata dan arah sekaligus. Pagi itu, Arga, Sinta, Bima, Raka dan Wulan memulai pendakian ringan menuju bukit kecil di pinggir kompleks kawah. Warga setempat sudah mengingatkan sejak subuh. Suara mereka datar namun tegas. Jika kabut turun, berhenti. Jangan mencari jalan pintas. Jangan memanggil nama siapapun. Peringatan itu terdengar berlebihan bagi mereka yang membawa peta digital, jaket tebal, dan keyakinan anak kota. Dieng tampak jinak, hamparan kentang, danau berkilau, bau belerang yang menyengat tapi akrab. Hingga jam 9 lewat, langit berubah abu-abu dan angin mengiris tulang. Kabut menelan jarak pandang dalam hitungan detik. Jejak kaki mereka lenyap seolah tak pernah ada. Saat itulah suara pertama terdengar. Panggilan lirih menyerupai Sinta memanggil nama Arga dari balik kabut. Arga menoleh, Sinta ada di sampingnya. Wulan menggenggam lengannya, berbisik agar jangan menjawab. Di Dieng, kata orang tua, kabut bisa meniru suara. Siapapun yang menjawab akan berjalan menuju tempat yang tak kembali. Mereka berkumpul, membentuk lingkaran kecil. Raka mencoba menyalakan ponsel, sinyal hilang, kompas berputar. Bau belerang makin pekat. Dari kejauhan terdengar langkah-langkah, bukan mendekat tapi mengitari. Kabut bergerak seperti bernapas. Di sela putih yang berdenyut itu, Arga melihat bayangan berdiri terlalu dekat, terlalu diam. Ia tidak punya wajah, hanya kontur kepala yang kabur. Ketika Bima berteriak memanggil pemandu yang tertinggal di bawah, suara itu dijawab serentak dari banyak arah. Nama Bima diulang-ulang, semakin cepat, semakin dekat. Kabut mengencang, satu tangan dingin menyentuh pergelangan Arga. Ia menepis, tangannya memukul udara, namun bekas dingin itu tertinggal, merambat hingga ke jantung. Kabut Dieng telah memilih. Mereka memutuskan bergerak perlahan, berpegangan pada ransel satu sama lain. Setiap 10 langkah, mereka berhenti, menghitung napas, menyebutkan nama dengan suara rendah, bukan untuk dipanggil, melainkan untuk memastikan masih ada. Namun, tanah di bawah kaki berubah. Jalur tanah menjadi batu licin, lalu lumpur hangat yang menguapkan uap tipis. Dieng menyusun ulang dirinya. Raka yang berada di belakang merasakan ranselnya ditarik. Ia berbalik, tak ada siapapun. Ketika ia menoleh ke depan, lingkaran terputus. Kabut menutup jarak 2 meter seperti dinding.
Raka berteriak. Suaranya kembali, tapi tertunda setengah detik, seperti gema dari ruang yang terlalu sempit. Ia berlari ke arah suara Sinta atau yang terdengar seperti Sinta. Di sisi lain, Arga menyadari Raka menghilang. Jejak kaki yang barusan mereka tinggalkan kini mengarah ke dua arah sekaligus. Bima berlutut menyentuh tanah. Panas. Wulan menangis tanpa suara. Dari kabut muncul sosok-sosok samar. 5, 6, mungkin lebih. Semuanya membelakangi mereka, berjalan menjauh. Salah satunya memiliki postur Raka. Arga hampir memanggil. Ia menahan diri dengan menggigit bibir. Darah terasa asin. Sosok-sosok itu berhenti bersamaan, lalu menoleh perlahan. Wajah mereka kosong, sehalus kabut. Kabut berdesir, seakan tertawa. Mereka bergerak berlawanan arah, berharap menemukan danau. Waktu kehilangan makna, jam tangan mati. Setiap langkah terasa diulang. Mereka melewati batu yang sama 3 kali, pohon cemara kerdil yang sama 4 kali. Di sebuah cekungan, mereka menemukan jejak sepatu Raka, baru, basah, berhenti di tepi kawah kecil yang mendesis. Tidak ada tanda ia melompat, tidak ada tanda ia diseret. Jejak itu hanya berakhir. Malam turun tanpa gelap. Kabut memantulkan cahaya pucat, membuat segalanya tampak siang yang sakit. Mereka berlindung di balik batu besar. Sinta berdoa pelan. Bima memeriksa perbekalan. Air menipis, makanan basah. Bau belerang menusuk mata. Dari kabut, seorang perempuan muncul. Wulan menjerit tertahan. Perempuan itu adalah Wulan. Rambut, jaket, bahkan goresan kecil di pipi kanan, semuanya sama. Duplikat itu tersenyum tipis. Mulutnya bergerak tanpa suara, lalu berbisik tepat di telinga Wulan yang asli. "Ikut aku, jalan keluar dekat." Arga berdiri di antara mereka, gemetar. Duplikat Wulan melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas dingin di tanah. Bima melempar batu. Batu itu menembus tubuh kabut dan jatuh tanpa bunyi. Duplikat Wulan memudar, lalu muncul lagi di sisi Sinta. Kali ini menyerupai Sinta dengan mata yang terlalu gelap. Sinta memejamkan mata, menutup telinga. Arga mengingat pesan warga. Jangan memanggil, jangan menjawab, jangan mengikuti. Ia menarik napas dan berteriak satu hal yang tersisa. Menyebutkan nama gunung, bukan nama manusia. Ia menyebutnya seperti mantra, mengingatkan tanah akan dirinya. Kabut bergetar, duplikat itu menyusut, terurai. Namun harga yang dibayar segera datang. Bima tersandung dan terguling ke lereng yang tak curam, tapi tak berujung. Teriakannya memanjang, lalu putus. Kabut menelan sisa suara. Tinggal Arga, Sinta, dan Wulan. Mereka berjalan tanpa tujuan,
mengikuti kontur tanah yang menurun. Udara menghangat, kabut menipis sejenak, menyingkap danau kecil berwarna kehijauan. Di tepinya berdiri papan kayu tua dengan tulisan pudar, larangan yang tak terbaca. Di permukaan danau, bayangan bergerak. Arga melihat wajah Raka, Bima, dan sosok-sosok lain yang tak ia kenal. Mereka menatap dari bawah air, mengetuk permukaan dengan jari pucat. Sinta hampir melangkah, tapi Wulan menahannya. Air beriak dan wajah-wajah itu tersenyum. Kabut kembali mengental, angin berputar. Dari belakang, suara pemandu memanggil. Kali ini jelas, penuh lega. Arga tahu itu jebakan, namun Sinta berlari, air mata bercampur kabut. Arga mengejar, terlambat setengah langkah. Sinta lenyap di tikungan yang tak ada di peta. Wulan dan Arga tersisa. Mereka menemukan jalur batu turun, terasa lebih nyata. Setiap langkah berat, seolah tanah menarik kaki mereka. Di kejauhan, terdengar ayam berkokok. Waktu subuh, kabut mulai pecah. Pagi membuka Dieng dengan wajah lain. Arga dan Wulan ditemukan warga di ladang kentang. Kedinginan, mata kosong. Mereka bertanya tentang 3 nama. Arga menjawab jujur, tidak ada yang kembali dari kabut. Pencarian dilakukan, tak ada jejak Raka, Bima, Sinta. Hanya satu sepatu di tepi kawah kecil dan bekas langkah yang berhenti tiba-tiba. Warga menutup lokasi dengan doa dan larangan. Beberapa malam kemudian, kabut turun lagi. Dari ladang terdengar suara memanggil nama Arga. Suara Sinta, lembut, memohon. Arga menutup telinga, menggenggam tanah. Wulan menangis. Di Dieng, kabut tidak mengambil tubuh. Ia mengambil jalan pulang. Pagi membuka Dieng dengan wajah lain. Arga dan Wulan ditemukan warga di ladang kentang. Kedinginan, mata kosong. Mereka bertanya tentang 3 nama. Arga menjawab jujur, tidak ada yang kembali dari kabut. Pencarian dilakukan, tak ada jejak Raka, Bima, Sinta. Hanya satu sepatu di tepi kawah kecil dan bekas langkah yang berhenti tiba-tiba. Warga menutup lokasi dengan doa dan larangan. Beberapa malam kemudian, kabut turun lagi. Dari ladang terdengar suara memanggil nama Arga. Suara Sinta lembut memohon. Arga menutup telinga, menggenggam tanah. Wulan menangis. Di Dieng, kabut tidak mengambil tubuh. Ia mengambil jalan pulang. Kadang
Rasa ingin tahu dan kesombongan manusia menuntun pada bahaya yang tak terlihat. Alam dan legenda menyimpan batas yang harus dihormati. Larangan bukan sekadar aturan, tapi pelindung nyawa. Mendengarkan peringatan, menghargai tanda, dan tidak memaksakan kehendak adalah bentuk kebijaksanaan. Karena beberapa jalan, sekali dilangkahi tanpa hormat, bisa membuat kita hilang selamanya, dan tak ada yang bisa menjemput kembali.